Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini masih dalam keadaan jarak jauh ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Masih tetap semangat kan ya? Insya Allah masih tetap semangat ya teman-teman. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tematik 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan ya. Pembahasan hari ini menggali informasi penting dengan aspek adik Simba. Dari teman-teman, adakah yang sudah tahu apa itu adik Simba? Nama lain adik Simba yaitu 5W1H teman-teman. 5W1H atau kata lain adik Simba terdiri dari apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Teman-teman, masih ingatkah apa itu informasi? Informasi adalah penjelasan atau pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak seperti tabloid, buku, koran, dan majalah, atau bentuk media elektronik. Contohnya internet, televisi, dan radio. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau bisa disebut dengan singkatan adik Simba. Adik Simba singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kegunaan 5W1H atau adik Simba yaitu yang pertama, digunakan untuk menanyakan benda, alat, atau objek suatu peristiwa. Kedua, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Tiga, kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Keempat, kata siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Kelima, kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keenam, bagaimana digunakan untuk menanyakan proses, cara, dan penjelasannya. Selanjutnya, ada contoh menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi. Nah, di sini ada salah satu contoh teks informasi. Teman-teman, kita baca sama-sama yuk teksnya. Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, setelah kita membaca teks sama-sama, kita bisa membuat pertanyaan dari teks informasi tersebut loh teman-teman. Contohnya, yang pertama, siapa yang menciptakan udara bersih? Kedua, kapan kita bisa kembali menikmati udara bersih? Ketiga, di mana kita bisa mendapatkan udara bersih? Keempat, apa manfaat udara bersih bagi tubuh kita? Dan yang kelima, mengapa di daerah perkotaan kita mengalami kesulitan menikmati udara bersih? Nah, itulah contoh dalam membuat pertanyaan dari sebuah teks informasi. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut,
Kita bisa melihat teks informasi pada contoh teks yang telah diberikan pada slide sebelumnya, atau bisa dilihat di halaman 3 dan 4. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke tugas ya. Tugas yang pertama, menjawab pertanyaan yang ada di halaman 4 dan 5. Tugas yang kedua, membuat pertanyaan dari teks berikut ini.